Belum lama ini Pak Presiden ya Joko Widodo minta supaya partai-partai politik segera mengumumkan calon-calonnya, ya kan? Karena sudah ada yang memulai, kemudian ada yang belum juga, ada yang setengah-setengah. Kalau prediksi saya, calonnya nanti ada 3, insya Allah ya. Misalnya Prabowo berpasangan dengan Puan, kemudian itu diusung oleh PDI, Gerindra dan PKB. Kemudian yang kedua Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil atau Erlangga, itu diusung oleh KIB. Kemudian Anies Baswedan dan AHY atau AHER diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Dalam kondisi yang ketiga ini bisa menjadi 2 putaran. Putaran yang kedua ini bisa Ganjar dengan RK melawan Anies dengan AHY misalnya, atau Prabowo dengan Puan melawan dengan Ganjar dengan RK misalnya. Tapi yang idealnya sebenarnya kalau pemilu lebih hemat ya, Prabowo berpasangan dengan Ganjar atau sebaliknya Ganjar dengan Prabowo. Nah, ini dibutuhkan legowo dari masing-masing pendukungnya untuk bisa memenangi Pilpres, karena Ganjar di hasil survei adalah di urutan pertama, Prabowo di urutan kedua, sedangkan Anies di urutan ketiga, selisih jauh dengan Ganjar, berpasangan dengan AHY di urutan di bawah. Jadi kalau hitung-hitungan survei, idealnya pemilu biar hemat, tidak banyak ribut, Prabowo berpasangan dengan Ganjar atau Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Ini adalah kali ketiga saya ngobrol dengan Mas Wowo di Warung Gudeg. Kali ini kita ngomongin tentang politik ya. Politik menjelang Pilpres 2024. Tadi Mas Wowo sudah sampaikan tentang tokoh-tokoh nasional yang berpotensi menjadi bakal calon presiden di 2024 berdasarkan hasil survei ya. Ada Mas Ganjar di urutan pertama, ada Pak Prabowo dan ada Mas Anies Baswedan. Tadi juga Mas Wowo sempat menyebutkan bahwa pasangan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dengan Pak Prabowo ini sangat cocok. Nah, mungkin Mas Wowo bisa menjelaskan, kenapa sih harus memilih Mas Ganjar Pranowo dengan Prabowo atau Prabowo dengan Mas Ganjar Pranowo? Saya sebagai orang bodoh ya, kebanyakan rakyat hasil surveinya kan begitu. Hasil survei lebih tinggi ya. Ganjar pertama, Prabowo kedua, ketiga Anies. Anies ya. Ganjar dan Prabowo ini selisihnya nggak banyak. Ganjar dan Anies lumayan. Nih, Ya. kalau menurut Mas Wowo, ada kemungkinan nggak sih Pak Prabowo ini berpasangan dengan Anies atau Mas Ganjar ini berpasangan dengan Mas Anies yang sama-sama alumni dari Gajah Mada? Saya kira kecil ya, kemungkinannya kecil ya. Justru yang kemungkinan besar itu Prabowo berpasangan dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo. Itu partainya partai besar, urutannya populernya Ganjar yang teratas, Prabowo yang kedua. Nah, itu kalau kita pemilu, saya merem ya. Beres semua ya. Beres. Selesai. Irit biaya nggak usah. Irit biaya, tidak banyak konflik mungkin ya. Karena pasti siapapun yang akan menjadi pasangan Anies ya, untuk melawan pasangan Prabowo dengan Mas Ganjar ini agak sulit ya. Tiga-tiganya ini bagus semua ya.
Anies bagus. Bagus. Ya, tapi dari hasil survei membuktikan ternyata ada yang lebih bagus. Ini hasil survei loh ya, bukan omongan saya loh. Prabowo di atasnya, Prabowo juga bagus. Tapi ya sekali lagi hasil survei, saya hanya merujuk hasil survei ya. Survei ya. Ganjar di atas Prabowo. Nah kan kalau urut-urutannya itu kan Ganjar pertama, kedua Prabowo, presiden, wakil presiden. Partainya juga begitu. Ganjar Sama-sama misalnya partai besar, pasal besar, terus apa ambang batas di parlemen juga lebih dari cukup kan kalau dua jauh dari partai cukup. ini ya. Tapi ingat, kalau misalnya PDI ngusung Ganjar, pantas. Soalnya dia partai besar, mengusung presiden. Gerindra harus legowo karena partai urutan kedua ya wakilnya ya. Kecuali ada balas budi ya. Pak Prabowo ini kan gimana juga kasihan ya. Jadi kalau misalnya kita beri kesempatan Pak Prabowo, terutama pertahanannya yang sekarang diandalkan ya, Ya, kemudian PDI ngalah, wakil misalnya, Ganjar misalnya, saya kira kalau semua legowo demi kebaikan negeri ini, ya baik-baik saja. baik ya. Tapi kalau ideal ya ideal, Mm-mm. ya Ganjar pertama, wakilnya Prabowo. Karena secara hasil survei juga Mas Ganjar paling tinggi Iya, dan di parlemen juga paling banyak suaranya ya. di pemenang partainya. pemilu ya. Iya, Idealnya Mas Ganjar nomor 1 iya, dan Pak Prabowo nomor 2. Nah, iya. sekarang bagaimana dengan Mas Anies Rashid Baswedan, Mas? Mas Anies ini kan pertama diusung oleh Nasdem, Mm-mm. partai yang konon katanya nanti akan jeblok ya. Ini hasilnya nggak sampai 4% katanya. Dan dia juga tidak terlalu partai besar ya. Mm-mm. Di Kemudian bawah ambang batas. ya, kalau misalnya itu kemudian walaupun ada PKS Mm-mm. dan AHY semua partai menengah ya. Walaupun PKS dari segi gerakannya di bawah memang kuat Militan ya. ya. Tapi popularitas atau elektabilitas Anies ini di urutan ketiga. Kalau misalnya dengan AHY di urutan bawah. Kalau misalnya dengan AHR enggak ketok. Masalahnya elit-elit kita ini mau enggak memasangkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Iya kan? Ini yang harus dikalkulasi bener. Kan tujuannya pemilu ini supaya menang. Mm-mm. Nah, kalau tujuannya menang ya harus yang realistis ya. Berdasarkan hasil survei ya. Berdasarkan hasil survei kehendak rakyat kan itu. Iya. Mungkin itu ya obrolan kita kali ini. Kita tunggu obrolan berikutnya ya. Buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa. Kalau jalan-jalan ke Tangerang, mampir ke warung gudeg Kota Seni. Di sini ada teh poci ya. Ya.